Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Ya, yuk kembali lagi dengan Bapak ya di mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan gitu. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah Bapak sehat. Allahu Akbar. Baik. Corona, Pak, di luar. Alhamdulillah kalau begitu ya. Semoga hari-hari kalian selalu baik dan cerah seperti muka kalian hari ini. Makasih, Pak. Di pertemuan kali ini, sebelum kita lanjut untuk ke pembahasan yang sekarang, Bapak mau bertanya kepada kalian. Minggu kemarin kita membahas apa sih? Coba Istiana Bella, Bapak mau nanya, kita minggu kemarin ngebahas apa? Ya Pak, terima kasih. Minggu kemarin kita membahas mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ya, benar sekali Istiana Bella. Jadi setelah kita mempelajari nilai-nilai dan falsafah hidup bangsa, sekarang kita akan sama-sama mengulik tentang membiasakan perilaku sesuai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Jadi perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara itu apa sih gitu menurut kalian? Seperti apa? Coba ada yang tahu nggak? Ya, Istiana. Ya, apa itu perilaku sesuai nilai Pancasila sebagai dasar negara? Artinya kalau sebagai dasar negara berarti setiap penyelenggaraan pemerintahan Indonesia harus berdasarkan Pancasila, Pak. Nah, benar sekali yang dikatakan Isbel. Jadi berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dari sila 1 hingga 5 dimanapun kita berada, karena memang sudah menjadi jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi untuk pembahasan selanjutnya Bapak akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok, yaitu ada 4 kelompok. Masing-masing kelompok akan membahas tentang lingkungannya masing-masing ya. Jika kalian sudah tahu kelompok-kelompoknya, maka dipersilahkan untuk membuat grup chat masing-masing di WhatsApp. Apakah mengerti? Mengerti, Pak. Siapa? Ya, alhamdulillah kalau dapat dimengerti. Jadi kita mulai dari kelompok 1 dulu ya, yaitu ada Istiana sama Indah. Nih, jadi ada gambar gitu, ada 3 gambar dalam PowerPoint ini. Menurut kelompok 1, gambar ini tentang apa sih? Lingkungan apa gitu yang ada di dalam gambar ini tuh? Dan kegiatan apa saja yang dilakukan? Ya, Istiana. Dari gambar tersebut menunjukkan adanya di lingkungan keluarga, di mana mereka itu saling bekerja sama, saling membantu, dan juga saling menghormati orang tua, Pak. Ya, jadi tetap ya seperti yang dikatakan Isbel gitu tadi, Istiana gitu tadi, emang yang ada di gambar tersebut yaitu berada di lingkungan keluarga. Jadi lingkungan keluarga adalah lingkungan terkecil dalam kesatuan masyarakat. Lingkungan keluarga memegang peranan yang sangat penting terhadap pembiasaan perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Keluarga merupakan tempat pendidikan pertama dan utama. Jadi ingat ya Istiana, meskipun kamu punya teman yang baik atau pujaan hati yang baik, tetap di rumah ada keluarga yang menunggu. Lalu apa saja sih perilaku yang mencontohkan berperilaku menurut nilai-nilai Pancasila gitu di lingkungan keluarga, yaitu 1 ada taat dan patuh terhadap perintah dan nasihat dari kedua orang tua. Kedua ada selalu bermusyawarah apabila ada masalah dalam keluarga.
Dia bersikap sopan terhadap seluruh anggota keluarga. Lalu ada menjaga nama baik keluarga dan cara berbuat sesuai aturan dan norma yang berlaku dalam keluarga. Jadi tetap ya, yang utama itu harus tetap dijaga agar tetap harmonis. Agar kita bisa melangkah ke dalam lingkungan selanjutnya. Dan terus ada saling membantu dan menghormati sesama anggota keluarga. Lalu kelompok 2, mana kelompok 2? Saya, Pak. Nah, jadi kelompok 2 silahkan dianalisis dari gambar-gambar yang ada di PowerPoint ini. Di ruang grup chat-nya masing-masing, seperti itu. Bapak kasih waktu 2 menit ya. Cukup? Baik, Pak. Ya, silahkan. Nah, sekarang sudah 2 menit. Jadi, apa kesimpulannya, Hari? Baik, Pak. Jadi di gambar tersebut menunjukkan itu siswa SMP adanya penghargaan dari guru kepada siswanya yang berprestasi. Dan yang kedua, ada gambar anak-anak Indonesia yang bersama-sama dalam menjaga kesatuan meskipun berbeda ataupun beragam tentang budaya, keagamaan, dan juga yang lainnya. Dan gambar yang murid-murid SD itu sedang dibariskan untuk menjaga persatuan sesaat sebelum belajar. Nah, jadi ini berperilaku di lingkungan mana, Hari? Di sekolah, Pak. Ya, benar sekali, Hari. Jadi, lingkungan yang akan kita dapat setelah lingkungan keluarga adalah lingkungan sekolah, yaitu merupakan tempat yang sangat strategis dalam membina dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam perilaku keseharian siswa. Dengan harapan kelak setelah lulus memiliki kemampuan yang cukup untuk mengabdikan diri bagi bangsa dan negaranya itu sendiri. Lalu perilaku yang mencerminkan Pancasila di sekolah seperti yang sudah tadi disebutkan Hari ya. Tambahannya yaitu ada menaati dan memahami dengan baik peraturan dan tata tertib yang ada di sekolah. Tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, adat, ras, dan agama seperti persatuan yang tadi Hari bilang. Lalu ada pula aktif dalam organisasi ya, tadi seperti OSIS ataupun koperasi sekolah ataupun organisasi ekstrakurikuler yang ada di sekolah ini gitu. Terus ada mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan baik karena itu kan merupakan amanah yang diberikan oleh guru kalian. Jadi kalian harus mengembannya dengan baik dan ikhlas tentunya agar barokah. Jadi terus ada pula menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kenyamanan sekolah karena sekolah itu bisa diibaratkan sebagai rumah kedua kalian. Jadi harus kalian jaga seperti rumah pertama kalian. Nah, pindah. Nah, sekarang kelompok 3, mana kelompok 3? Saya, Pak. Nah, ya Mira. Mira sekarang tampil lebih menawan dari pertemuan sebelumnya ya? Iya, Pak. Saya sudah mandi sekarang. Alhamdulillah. Jadi Mira, silahkan analisis gambar tersebut di grup chatnya ya di WhatsApp bersama teman-temannya. Saya kasih waktu 2 menit, cukup Mira? Cukup, Pak. Ya, silahkan. Ya, sekarang udah 2 menit ya. Jadi Mira, apa yang telah didiskusikan oleh kelompok Mira? Sepertinya ini di lingkungan masyarakat ya, Pak? Ya, di masyarakat tapi lebih ke teman dekat. Coba. Oh iya, di lingkungan teman. Ya. Kita juga sesama teman harus saling tolong-menolong, kompak, belajar bareng, jangan hanya
bandel-bandel gitu, Pak. Ya, jadi seperti yang dikatakan Mira tadi ya. Jadi lingkungan pertemanan atau pergaulan merupakan tempat kelanjutan dari proses interaksi sosial yang terjalin antara individu dalam lingkungan sosialnya. Apalagi bagi seorang remaja ya, seperti Mira gitu. Lingkungan pergaulan memegang peranan penting dalam pembiasaan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena biasanya mulai tergoyahkan gitu prinsip-prinsip yang ada di nilai-nilai Pancasila itu di lingkungan pergaulan tuh udah mulai tergoyahkan karena sudah mulai banyak yang masuk gitu. Jadi harus kita perkuat juga di lingkungan pergaulan ini. Adapun contoh dari perilakunya yaitu menghargai pendapat teman dalam musyawarah maupun diskusi. Tidak menyakiti hati, merendahkan dan menghina teman. Memberikan bantuan terhadap teman yang terkena musibah, bekerja sama dengan teman dalam kegiatan yang positif. Seperti yang tadi kan ada diskusi itu untuk menemukan suatu solusi gitu dari permasalahan. Lalu ada membantu teman yang sedang mengalami kesulitan sesuai dengan kemampuan ya. Jangan maksain karena itu juga dapat berpengaruh gitu terhadap pertemanan kalian seperti itu. Terima kasih ya atas pemaparannya Mira tadi. Sekarang kita lanjut ke analisis kelompok 4. Ada kelompok 4? Saya, Pak. Oh iya, Rafsan. Rafsan sekarang tampan sekali ya. Oh, iya dong, Pak. Harus Iya, jelas. terima kasih ya Rafsan karena sudah bersemangat dalam mengikuti pelajaran hari ini. Lalu menurut Rafsan dan teman-teman gitu, ini tuh gambar apa sih gitu? Oke, Pak. Di sini kan ada 4 gambar tuh. Nah, gambar yang paling bawah pojok kanan itu kegiatan bakti sosial bagi warga yang terdampak COVID, kayak penyerahan sembako. Nah, di atasnya juga kegiatan gotong royong salah satunya, yaitu bekerja bakti untuk bereskan halaman atau kerja bakti gitu. Nah, yang bawah sebelah kiri itu kegiatan warga di pos kamling, kegiatan ronda untuk mengamankan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir pojok atas kiri itu adalah gambar pemuka-pemuka agama dari berbagai agama yang ada di Indonesia. Dan gambar-gambar di sini itu termasuk dalam di lingkungan masyarakat, Pak. Nah, iya ya Rafsan. Jadi benar gitu. Kalau gambar-gambar ini tuh berasal dari lingkungan masyarakat. Jadi lingkungan masyarakat itu merupakan aspek penting ya dalam pelaksanaan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Soalnya telah melewati beberapa lingkungan-lingkungan mendasar yang tadi gitu, yang sebelumnya yaitu ada keluarga, ada sekolah, dan ada pertemanan. Nah, ketika kita sudah siap dalam ketiganya, maka kita akan lebih siap gitu dalam menghadapi lingkungan masyarakat. Dikarenakan lingkungan masyarakat merupakan lingkungan yang lebih luas gitu dari anggota sebuah negara yang memegang peranan penting terhadap kelestarian pandangan hidup suatu negara. Yang tadi gitu dari berperilaku di masyarakat itu ada juga tidak mengganggu ibadah pemeluk agama lain gitu. Jadi sikap toleransi itu sangat penting gitu di sini karena alangkah indahnya gitu jika kita saling menghargai satu sama lain, saling mengerti satu sama lain dan bisa saling memaafkan satu sama lain atas kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Lalu ada pula melakukan pekerja bakti di lingkungan masyarakat seperti yang tadi ya gotong royong lagi ngebersihin jalan gitu kan, itu termasuk salah satu tolong menolong di masyarakat dan juga
bisa merekatkan hubungan antar warga gitu di sekitar itu. Dan musyawarah untuk membangun lingkungan sekitar ya, seperti contoh kan tadi untuk mempererat gitu uhuah yang ada di masyarakat tersebut gitu. Jadi tidak saling acuh tak acuh lah, karena kita akan membutuhkan gitu sesama kita, entah itu di lingkungan manapun ya, entah itu sekolah, keluarga, pergaulan, ataupun di masyarakat itu sendiri ya, karena hidup kita tidak sendiri. Lalu melakukan siskamling ya pada malam hari untuk menjaga keamanan. Mungkin untuk kalian ya dianjurkan jangan untuk melakukan siskamling karena kalian dirasa belum cukup lah untuk melakukan siskamling, tapi nanti bisa diingatkan gitu kepada orang tua, kakak, atau kerabat gitu agar melakukan siskamling pada malam hari untuk menjaga keamanan dan juga untuk mempererat silaturahmi itu tadi. Lalu pentingnya menjaga silaturahmi itu tadi yaitu agar kita tahu keadaan tetangga dan tetangga tahu keadaan kita, dan di saat ada kenapa-napa kita bisa menengok tetangga atau saudara yang sedang sakit atau mengalami musibah seperti musibah kali ini ya kan, yang tidak ada yang tahu gitu kapan selesainya, dan korban bertambah tuh akan berkurang atau malah lebih bertambah pesat gitu. Kita hanya cukup berdoa agar semuanya bisa kembali normal dan kita bisa bertatap muka secara langsung seperti biasa. Nah, sekarang dari masing-masing kelompok perwakilannya apakah ada yang ingin bertanya? Karena malah bertanya tersesat di jalan, tapi ada juga yang tidak ingin bertanya agar jalan-jalan. Kalian memilih yang mana? Rapsan, apa mau bertanya Rapsan? Saya aja Pak mau nanya. Iya, Istiana. Pak, dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu, kan sekarang masih ada aja Pak orang-orang yang melanggar nilai-nilai Pancasila. Nah, agar kita selalu ingat kapanpun dimanapun agar kita tidak melanggar nilai-nilai Pancasila tuh seperti apa ya Pak? Nah, kalau yang saya anjurkan gitu, mungkin dari teman-teman dulu ada yang ingin menjawab dari Istiana? Ya, kalau misal tidak ada ya untuk menjawab pertanyaan Istiana gitu. Jadi agar kita selalu mengingat tentang perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila gitu dimanapun kita berada, alangkah baiknya kita pertama berawal dari selalu sadar gitu bahwa etika adalah segalanya gitu. Dimanapun kalian berada, bahwa etika itu nomor satu gitu. Etika terhadap teman sebaya, etika terhadap orang tua, ataupun etika terhadap adik-adik kita yang ada di bawah kita gitu. Karena sangat penting gitu, indahnya saling menghargai gitu dan toleransi. Seperti itu Istiana. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak Pak, terima kasih jawabannya. Nah ya. Yang lainnya apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, Pak. Ya. Jadi karena tidak ada yang ingin bertanya lagi, lanjut aja ke kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna bagi manusia lainnya. Dan juga pembiasaan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila merupakan hal yang perlu dalam kehidupan manusia demi terbentuknya kualitas manusia yang berguna dan sesuai dengan harapan yang dikehendaki oleh agama, masyarakat,
dan negaranya itu sendiri. Jadi jangan lupa untuk menebar kebaikan, menebar senyuman, dan menebar pertolongan jika ada yang membutuhkan. Jadi anak-anak, kita sudahi saja pertemuan kali ini dan ditunggu ya kepada tiga kelompok tadi untuk mengumpulkan hasil diskusinya. Nanti akan Bapak bagikan linknya di grup kelas. Dapat dimengerti? Ngerti, Pak. Ya. Jadi karena kita tadi di awal nggak berdoa ya, saya juga kelupaan. Jadi untuk mengakhiri supaya pelajaran yang kita terima ini dapat kita serap dan berguna di masyarakat, alangkah baiknya kita berdoa dan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas ini Rafsan ya? Rafsan. Oh iya Pak, saya Pak. Ya, Rafsan, silakan dipimpin untuk mengakhiri pertemuan kali ini. Oke, alhamdulillah ya teman-teman. Terima kasih Pak Julian. Kita tadi sudah belajar mengenai apa yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat. Sebelum kita mengakhiri, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa tenang mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.